أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد نرجت إلا الله سري وسري سري فيه سري لا الله أسمى والصفات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang surat Al-Kafirun, dan saya ingin memberikan satu warna baru surat Al-Kafirun. Kenapa saya ingin memberikan warna baru surat Al-Kafirun? Karena selama ini kita salah memahami surat Al-Kafirun. Salah. Selama kita ini, ketika kita mendengar namanya surat Al-Kafirun, pikiran kita langsung kepada saudara-saudara kita non-muslim, bahwa mereka itu adalah orang kafir. Selain beragama Islam, kafir. Ini pandangan kita selama ini sangat keliru. Karena tidak paham apa itu kafir. Pokoknya bukan Islam kafir. Coba. Jadi setiap saat itu kita mengkafirkan saudara-saudara kita karena kebodohan kita tidak tahu apa itu kafir. Padahal sebenarnya kenapa surat ini di dalam kitab orang Islam? Karena sebenarnya ini bertujuan kepada orang-orang Islam sendiri itu harus mempelajari lebih jauh masalah ayat ini. Bukan mencaci maki, mengkafirkan saudara-saudara kita. Saudara, surat Al-Kafirun yang sebenarnya adalah penegasan tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana tauhid kita kepada Allah? Apakah kita sudah bertauhid atau belum? Yang kedua,
Surat Al-Kafirun, penegasan dalam bertoleransi beragama. Kita tidak disuruh mencaci. Gara-gara kita tidak memahami ayat ini, kita selalu mengkafirkan orang lain. Apa itu kafir? Kafir itu, saudara, adalah tertutup. Dalam bahasa Sufi, terhijab, terdinding. Yang dimaksud di sini terhijab, terdinding atau tertutup adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang sangat nyata pada dirinya. Bukan nyata di dalam diri, tapi nyata pada dirinya. Kalau kita mengatakan nyata dalam diri, itu keliru. Karena Tuhan itu tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di dalam sesuatu, tidak di luar sesuatu. Nyata pada dirinya. Kita tidak melihat, maka itulah dikatakan kafir. Inilah tauhid. Nah, saudara, Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ dijelaskan, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya ke bawah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang luar biasanya ayat ini dibawa, ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan begitu juga kamu. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini salah satu penegasan tentang tauhid kita kepada Allah. Sampai di mana tauhid itu kepada Allah. Dan penegasan dalam bertoleransi beragama. Bukan disuruh mencaci. Kalau kita sudah betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak pernah menyembah apa yang disembah orang itu, sekalipun muslim atau non muslim. Ini. Kenapa di sini dikatakan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah? Karena ini kan bertujuan kepada orang-orang yang tertutup, yang tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, maka dia sama-sama kita menyembah Allah. Saudara, sedikit saya menjelaskan. Selama kita ini, kita selalu berpikiran bahwa Tuhan itu satu, kita sembah rame-rame. Padahal tidak seperti itu. Perhatikan saudara.
Saya pernah membahas dalam satu konten bahwa setiap manusia itu memiliki Tuhan masing-masing. Perhatikan ini. Cuma jangan salah paham dulu. Mungkin ada orang berpandangan, berarti Tuhan banyak dong. Saudara, di rumah kita masing-masing di dalam jutaan orang ini, contoh, pasti di situ ada air. Di rumah saya ada air, di rumah saudara ada air, di rumah yang lain ada air. Sama-sama air, satu, bukan banyak. Artinya, di dalam diri manusia itu ada yang kita katakan sifat 7. Sebagian orang mengatakan martabat 7. Apa itu? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ini. Kodrat artinya kuasa. Siapa yang kuasa? Kuasanya Allah Ta'ala. Kita tidak punya kuasa. Iradat kehendak. Kehendaknya Allah Ta'ala. Ini ada di dalam diri manusia. Atau ada pada manusia. Iradat kehendak. Kehendaknya Allah Ta'ala. Ilmu atau yang mengetahui Allah Ta'ala bukan kita. Hayat, hidupnya Allah Ta'ala bukan kita. Saudara, mendengar, melihat, berkata-kata, la mutakallimun, Allah yang maha berkata-kata, bukan kita. Makanya ada bahasa la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya. Kalau kita bicara masalah ini, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, itulah sebenarnya kita. Sifatnya Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah dalam hadis kursi. Al-insanu sirri wa nasirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairi. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Coba. Artinya ketika sifat itu tidak lain daripada dia, berarti di setiap insan itu ada di situ kenyataannya Allah Ta'ala. Makanya kita kalau sholat, tekan begini, kita kan sedekap diri masing-masing. Allahu Akbar. Kan masing-masing kita bersedekap. Bukan bersedekap kepada yang satu. Contoh satu ini, satu. Kita di sini bersedekap rame-rame. Tidak seperti itu. Sholat salah. Tapi masing-masing Allahu Akbar. Dan kalau kita kaitkan lagi, memang ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Coba. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Artinya, setiap diri itu
memiliki Tuhan masing-masing. Bukan berarti banyak Tuhan. Makanya kita hati-hati belajar ini. Pasti ada orang berpandangan, kalau begitu banyak Tuhan dong. Tidak. Pandang yang banyak di dalam yang satu, pandang yang satu di dalam yang banyak. Seperti tadi saya gambarkan, di setiap rumah itu ada airnya, pasti ada. Kecuali rumah kosong pun ada air. Mungkin air dalam menetes atau gimana. Di rumah saya ada air, di rumah saudara air, di rumah yang lain ada air. Tapi sama-sama air. Begitu luasnya Allah Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala tidak terbatas. Subhanallah. Lalu dibawa ayat Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, memang begitu. Apa yang kamu pahami, kamu yakini, kamu sembah, kamu kerjakan, itulah bagian daripada agamamu. Begitu juga saya, apa yang saya pahami, saya yakini, saya sembah, saya kerjakan, itulah bagian daripada agama saya. Jadi sebenarnya saudara, beragama ini kita sudah berikan toleransi, bukan cara memaksa, bukan mengobok-obok keyakinan orang lain, bukan. Kan kitab ini kan di dalam kitabnya umat Islam. Berarti ini untuk umat Islam, bukan untuk saudara kita non-Muslim. Tidak mungkin Al-Quran ini tujuannya untuk mencaci, mengkafirkan. Tidak mungkin. Cuma kita salah memahami. Karena orang Islam itu merasa dirinya paling benar. Karena menganggap orang beragama Islam pasti masuk surga. Ini juga paham keliru. Islam benar. Siapa yang beragama Islam, tapi tahukah apa itu Islam? Yang disebut Islam itu orang yang sudah melaksanakan taubat nasuha. Apa itu? Dia sudah berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah berserah diri total kepada Allah? Selama kita belum melakukan pertaubatan yang sebenarnya taubat, yaitu taubat nasuha, atau berserah diri total kepada Allah, maka selama itu pula kamu tetap masih menduakan Allah Ta'ala. Apa sebab? Karena masih merasa dirinya ada. Kenapa masih merasa dirinya ada? Karena dia belum menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Benar, saudara. Kalau betul-betul Islam, pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah Islam? Islam itu berserah diri.
diri kita ini sebenarnya haknya Allah Ta'ala. Maka haknya Allah Ta'ala kita kembalikan kepada yang punya hak. Jangan aku, ini aku, itu aku. Jangan. Kalau orang berserah diri itu, dia tidak lagi melihat dirinya. Maka diserahkan sepenuhnya pada Allah. Terserah Allah mau dibuat apalah. Terserah. Ibarat begini, ya Allah, aku serahkan kepada aku untukmu. Contoh misalnya, pokoknya aku terserah mau diapain. Makanya orang-orang berserah diri itu, dia sudah menerima segala ketentuan, segala takdirnya, segala jalannya yang sudah ditentukan Allah. Dia tidak ada rasa keluh. Karena dia sudah dipercayakan kepada Allah. Tidak pernah lagi mengeluh. Dia sudah dipercayakan dirinya kepada Allah. Maka dia tinggal menunggu hasilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saudara, semoga kita semakin dekat paham kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.